Shalom, salam sehat melawan virus corona. Perkenalkan, nama saya Clara Bitmatika, kelas 8C, siswa SMPK 1 WR Supratman, Samarinda. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sudah kita ketahui bersama bahwa bulan September ini ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Nah, tahun ini mengangkat tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Untuk itu, kita diajak untuk mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan, dan juga mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Oke? Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pada hari ini saya mengajak kalian semua untuk merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 36. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni.
berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya kasihi, jelas pada ayat ke-27 berbunyi, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu." Yesus bukan hanya mengajarkan ajaran ini, tetapi ia sendiri mempraktikkan perintah untuk mengasihi musuh dan berbuat baik baginya. Hal ini Yesus buktikan saat di kayu salib. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi, kita sebagai umat pengikut Kristus, marilah kita membawa diri kita tampil untuk membawa kabar baik di tengah krisis identitas. Untuk itu, marilah kita menggambarkan perasaan baik yang aktif terhadap orang lain. Marilah kita mengizinkan diri kita untuk lebih mencintai kebaikan, dengan mendoakan saudara-saudari yang telah dilanda krisis identitas diri. Semoga dengan kehadiran firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Santo Lukas dapat mengubah diri kita yang tadinya sangat sulit untuk memahami dan menerima keterbatasan orang lain. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus, William Barclay, seorang penulis ternama dari Skotlandia, menanggapi perintah dan hukum kasih dalam Injil yang kita renungkan hari ini. Dalam tulisannya, beliau berkata, "The word used here is agapan. Agapan describes an active feeling of benevolence towards the other person. It means that no matter what the person does to us, we will never wait to be good and kind to him. We cannot love our enemies as we love our neighbors and theirs. But we can see to it that no matter what a man does to us, even if he insults, ill-treats, and injures us, we will seek nothing but his highest good." Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, dengan cerita William Barclay dan pesan inti dari Injil hari ini adalah mengarahkan pandangan kita melalui mata iman sejati kita agar menuntun hati kita untuk selalu bertindak sesuai dengan hukum kasih. Contohnya dengan bentuk mengasihi musuh, bukan secara emosi, melainkan menunjukkan keprihatinan dan perhatian yang tulus, sebab kita tahu betapa dahsyatnya nasib yang menantikan mereka yang melawan Allah dan umat-Nya. Semoga Tuhan memberkati kita dan Bunda Maria menolong serta mendoakan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita telah mendengarkan renungan sabda Tuhan, dan semoga kita semua dapat merenungkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Salam satu hati dalam Kristus. SMPK hebat, masa depan sukses. Hari ini, oke.